menjelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelumnya Rasulullah itu ada di Makkah. Rasulullah juga lahir di kota Makkah. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW harus hijrah? Oke, sebelumnya ada yang tahu hijrah itu apa? Tidak. Oke, pinter. Selanjutnya siapa lagi yang tahu apa itu hijrah? Oke, bisa juga pergi. Apa itu hijrah? Hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang mana dalam Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan perpindahan beliau dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Oke, contohnya seperti ini. Puja yang semula di bangku sekolah pindah ke pondok pesantren. Fisiknya pindah dari sekolah ke pondok pesantren. Yang semula Puja pintar ke pondok pesantren jauh lebih pintar. Pindahnya fisik dan pindahnya ke arah yang lebih Baik. Oke, kenapa sih asbab atau sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah? Yang pertama, ada tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah. Yang kedua, adanya kesulitan dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, adanya tawaran dari penduduk Madinah untuk menerima dan melindungi Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun setelah kenabian. Nah, perjalanan hijrah Rasulullah di antaranya yang pertama, Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu Abu Bakar As-Siddiq siapa? Khalifah atau sahabat Nabi yang paling setia. Dan yang kedua, bersembunyinya Rasulullah SAW di Gua Thur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kafir Quraisy. Yang mana ketika Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur dilindungi oleh sahabat. Dan yang terakhir, untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan bimbingan seorang penunjuk jalan. Nah, ternyata Rasulullah dan Abu Bakar disambut oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kegembiraan dan Rasulullah disambut dengan nasyid pada al-badru alaina. Dan kaum Ansar atau penduduk Madinah bersedia membantu kaum muhajirin atau pendatang dari Mekah. Nah, perlu digarisbawahi, yang namanya pendatang dari Mekah itu dinamakan kaum muhajirin, dan kaum asli dari Madinah adalah kaum Ansar. Kaum Ansar menyambut kaum muhajirin dengan apa tadi? Dengan nasyid wala akibat. Anak-anak pada hafal kan? Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Sholat badru alaina min saniyatil wada' wajib syukur alaina mada'an lillahi Yang selanjutnya, nah ternyata dari kisah Rasulullah atau sirah Rasulullah menjalankan hijrah dari Mekah ke Madinah, singkat cerita terdapat
Apa sih Pak Piagam Madinah? Ada yang bisa baca? Coba Titin. Apa Pak? Untuk Piagam Madinah apa? Dibacanya. Iya. Piagam Madinah, perjanjian yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatukan penduduk Madinah, mengatur hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain, menjadi dasar pertama dalam pemerintahan Islam. Iya, terima kasih Titin, beri tepuk tangan. Nah, ini isi perjanjian daripada Piagam Madinah yang mana Rasulullah SAW menyatukan bukan hanya kaum Muslim, tapi Yahudi dan kaum suku lainnya. Di mana dijelaskan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Akan tetapi di sini juga Allah menggarisbawahi secara besar di situ dalam Quran surah Al-Kafirun ya, di mana di ayat terakhir lakum dinukum waliyadin. Coba bareng-bareng. Lakum dinukum waliyadin. Yang mana bagiku agamaku dan bagimu agama. Nah, menulis Al-Quran merupakan salah satu prestasi yang mana terbesar dari siapa? Sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Umat Islam masih menggunakan Mushaf Utsmani sebagai sumber informasi utama dari mereka. Nah, apa sih hikmah dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah? Nah, ini hikmahnya atau iktibarnya dari hikmah dari perjalanan Rasulullah atau hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ialah pertama, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Kedua, pentingnya kerjasama dan persatuan dalam membangun masyarakat. Dan yang terakhir, hijrah mengajarkan bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, kita dapat meneladani semangat hijrah dengan selalu berusaha menjadi pribadi yang baik. Oke, setelah kita tonton video tadi hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya hijrah adalah perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang mana bukan hanya fisiknya saja, tetapi perubahan akhlak dan adabnya. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak pengen tanya sama Reza. Reza, apa kesimpulan dari hijrah? Kesimpulan dari yang tadi Bapak jelaskan, hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Oke, Reza silakan. Yaitu berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah Ya, untuk menyebarkan Islam. salah satunya adalah untuk media dakwah. Oke, beri tepuk tangan untuk Reza. Oke anak-anak, Bapak cukupkan. Jangan lupa pelajari lagi, dan minggu depan kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum Bapak tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.